محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Barakallahu azim. Ahlan wa sahlan, selamat bergabung Ustadz Abdullah Khaidir. Selamat bergabung juga teman-teman semua dari angkatan 92 alumni SMA Negeri 2 Jakarta. Ini ada satu kesempatan yang sangat baik ya. Kita masih berada di bulan Ramadan. Nanti malam ke-23 kalau nggak salah. 25. Malam ganjil 25 ya. Malam ke-25 malam ganjil, malam-malam terakhir yang mudah-mudahan kita bisa mendapatkan balasan pahala yang lebih besar dari 1000 bulan. Pada kesempatan ini kita akan mencoba mencari ilmu, menambah ilmu sehingga bisa menambah motivasi kita untuk menggesa gitu ya, menggesa amal ibadah kita di sisa malam-malam terakhir di Ramadan. Mudah-mudahan malam ini Ramadan kita sekarang ini adalah Ramadan terbaik kita, karena kita nggak tahu apakah tahun depan kita masih bisa bertemu dengan Ramadan atau tidak. Untuk memotivasi kita, tentu kita perlu mendalami apa sih keutamaan dari Lailatul Qadar. Kenapa kita sangat berjuang habis-habisan untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Dan sudah hadir di grup kita ini Ustadz Abdullah Khaidir, narasumber yang sangat kompeten. Beliau alumni dari Fakultas Syariah. Ya. Kemudian pengalaman beliau adalah menjadi tenaga dai dan penerjemah di Islamic Center Riyadh, Arab Saudi dari tahun 99 sampai 2015. Rasanya sih mungkin Ustadz lebih fasih bahasa Arab daripada bahasa Indonesia ini. Enggak lah, biasa. Tinggal di Arab jadi penerjemah gitu ya. Beliau Wakil Ketua IKA di Depok, kemudian Direktur Pesantren Mahasiswa Al-Kafi, kemudian staf Syariah Consulting Center. Dan banyak lagi ya, tulisan-tulisan beliau ini juga banyak sekali. Di antaranya beliau menulis tentang kisah istri dan putri Rasulullah. Kemudian Ustadz Abdullah Khaidir juga menulis tentang Muharram dan Asyura. Kemudian ada juga tulisan mengenai penjelasan dari hadis Arba'in Nawawi. Satu hal lagi yang perlu disampaikan adalah Ustadz Abdullah Khaidir adalah penanggung jawab program dan pengisi tetap radio iDream di saluran AM 1044. Itu mungkin sekilas latar belakang dari Ustadz Abdullah Khaidir. Untuk mempersingkat waktu, kita berikan kesempatan waktu dan tempatnya kepada Ustadz Abdullah Khaidir. Sebagai informasi, Ustadz, selain di Zoom, ini juga live streaming di YouTube ya. Jadi mungkin kalau di sini tidak terlalu banyak, mudah-mudahan di YouTube ini jauh lebih besar lagi yang mendengarkan. Untuk di YouTube-nya nggak live tapi ya. Di YouTube-nya nggak live. Jadi biasanya di-record dulu baru di-upload ke YouTube. Nggak live ya? Oke. Yeah. Oh, jadi di-record dulu nanti di-upload setelah itu. Iya, iya. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala. Hadirin dan hadirat, saudara-saudari sekalian, alumni SMA 8 ya, angkatan 92 ya, aktivis Islamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita perlindungan dan kumpulkan kita di surganya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tidak ada kata yang paling pantas kita ucapkan ya, selain bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun kita tahu bahwa kondisi sekarang ya cukup berat, memprihatinkan, dan
serba banyak keterbatasan, ya, namun tetap saja karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala sungguh jauh lebih banyak, sungguh jauh lebih besar, ya, dari apa yang kita alami. Bahkan di balik musibah dan berbagai macam kesulitan yang dihadapi seseorang itu sesungguhnya pun terdapat, ya, kedudukan, kenikmatan dan karunia yang besar, ya, sepanjang kita selalu berusaha untuk menghadapinya dengan keimanan terbaik, dengan ketaatan terbaik, ya. Walaupun mungkin, ya, sekilas dalam hitungan fisik materi mungkin saja ada kekurangan atau ada hal-hal yang boleh jadi bahkan sangat memilukan, ya. Saudara-saudara kita ada yang meninggal dunia karena COVID-19 dalam kondisi yang sangat, ya, memprihatinkan, dalam arti tidak dapat ditemui, tidak dapat dihantar dan lain sebagainya. Ya, tapi siapa nyana jika seandainya mereka tetap dengan keimanannya dan keteguhannya, justru dengan itu Allah berikan kedudukan yang sangat tinggi. Ya, Allah berikan nilai syahadah seperti orang mati syahid. Ya. Di antara orang yang mati syahid kata Rasulullah, al-mat'un asyuhada'u khamsah. Orang yang mendapatkan mati syahid itu ada 5. Al-mat'un, orang yang terkena ta'un. Al-mabtun, orang yang mengalami sakit di perutnya. Wal gharik, orang yang tenggelam. Wa sahibul hadam, orang yang tertimbun, ya. Wal maktul fi sabilillah, orang yang terbunuh di perang jalan Allah. Artinya, ya, dia itu adalah orang yang sesungguhnya mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Bahkan ada dalam satu riwayat, di akhirat nanti, ya, orang-orang yang di dunia tidak mendapatkan bencana itu iri dengan mereka yang mendapatkan bencana. Ya. Ini tentu bukan berarti kita pengen bencana, tidak, akan tapi begitulah seorang muslim yang selalu melihat segala sesuatu dalam perspektif yang positif, yang husnudzon. Yang paling penting dari semua itu adalah kita jaga, kita rawat keimanan dan ketaatan kita kepada Allah. Sebab jika hal itu sudah kita wujudkan, apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita hadapi, ujungnya hanyalah kebaikan dan kebaikan. Terlebih lagi, kita sekarang berada di 10 hari terakhir Ramadan. Walau dalam kondisi seperti ini, maka tetap saja, ya, kebaikan dan kebaikan itu tidak hilang. Ya, kemuliaan, keberkahan Ramadan tidak berkurang sama sekali dengan adanya pandemi seperti ini. Bahkan justru, ya, disinilah, ya, kita dapat mewujudkan, ya, salah satu eksistensi dan bukti ketaatan kita kepada Allah. Ya, di mana, ya, kalau hari-hari biasa barangkali kita cukup terbantu dengan suasana kondusif, ya, suasana yang semarak di masjid-masjid, suasana yang istilahnya cukup membantu dengan i'tikaf bersama di masjid, saling menguatkan dan ramai dan seterusnya, ya, kita kemudian terdorong untuk beribadah. Ya, kini kita mau tidak mau akhirnya harus melaksanakan sendiri demi sendiri, berkeluar sama keluarga dan seterusnya, jauh dari keramaian, jauh dari keriuhan dan seterusnya. Ketika hal ini tetap kita lakukan, maka insya Allah itu tetap merupakan atau menjadi bukti bahwa, ya, ibadah kita ini memang bukan karena siapa-siapa. Ibadah kita ini adalah semata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ditutupnya Ka'bah, ya, meskipun sungguh sesuatu yang istilahnya memang peristiwa yang tidak sepele. Masjidil Haram beberapa saat ditutup, tidak ada orang yang tawaf, tidak ada orang yang sholat. Ya. Sebagian ulama mengatakan ini sekaligus dapat menjadi bukti bahwa ketika kita beribadah menghadap Ka'bah bukan karena kita menyembah Ka'bah, bukan karena kita tunduk bersujud kepada Ka'bah, tidak. Ya, yang kita sembah adalah Rabbul Ka'bah, Tuhannya Ka'bah. Ya, sehingga walaupun terhalang kita ke sana, walaupun ditutup, kita tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak boleh hilang, ya, dalam kondisi seperti ini sekalipun, ya, kesadaran kita, semangat kita, kesungguhan kita untuk menggapai dan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi kita, ya, terutama di Ashrul Awakhir ini.
Ya, saya sedikit ada catatan ya. Mudah-mudahan bisa membantu ya, meskipun ini pun pembahasan yang saya kira sudah banyak kita dapatkan, tapi tidak mengapa, selalu kita ingatkan diri kita jadikan sebagai sumber motivasi dalam kita beramal ya. Jadi saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bagian Ramadan ini memang ada yang dikenal dengan al-ashrul awakhir. Ini istilah yang memang langsung Rasulullah berikan. Istilah al-ashrul awakhir menggambarkan bahwa ini memang kedudukan yang sangat tinggi, yang sangat agung. Ya, bahkan istilah tarawih sendiri itu malah tidak ada dalam hadis ya, itu istilah yang kemudian lebih dikenal belakangan. Tapi kalau al-ashrul awakhir, itu Rasulullah yang langsung berikan bahwa memang ada satu fase di bagian Ramadan ini yang sangat tinggi kedudukannya, yang sangat mulia, yaitu 10 hari terakhir. Ya, lebih spesifik lagi 10 malam terakhir. Ya, yang Rasulullah perlakukan secara khusus, perlakukan secara istimewa, dan mestinya ya, inilah sikap dan jalan yang kita tempuh. Ya, yang memang kalau kita perhatikan patut kita dari waktu ke waktu mencoba ya mendekati sedikit demi sedikit dengan apa yang Rasulullah lakukan ya. Satu hadis yang mungkin sering kita dengar muttafaq alaih dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahyal laila wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mizar. Rasulullah SAW jika memasuki 10 hari terakhir, beliau menghidupkan malamnya. Ahyal laila. Menghidupkan malamnya. Ya, tentu saja makna menghidupkan malamnya bukan begadang nggak karuan begitu ya. Atau apalagi istilah-istilah dugem segala macam ya, dunia malam. Tidak. Ya, menghidupkan malamnya artinya adalah menghidupkan malam-malam khususnya di 10 hari terakhir itu dengan ibadah ya, dengan ketaatan, dengan amal soleh. Ya, dan para ulama memang mengatakan dibanding siang, malam itu untuk ibadah lebih utama. Maka dalam Al-Quran, dalam hadis ya, istilah malam itu mengandung keutamaan-keutamaan. Ya, tentu kita kenal Lailatul Qadar, kita kenal turunnya Allah ke langit dunia ya, di malam terakhir ya, kemudian juga Allah perintahkan Rasulullah untuk memperkuat jiwanya di waktu malam dengan bangun malam, qumil laila illa qalila ya, kemudian bahwa di malam hari inna nasyiatal laili ya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila ya, sungguhnya mendapatkan ya pesan-pesan dan ajaran-ajaran di malam itu lebih kuat ya, pengaruhnya dan lebih kuat daya penerimaannya ya. Ini berbeda dengan gambaran yang seringkali orang gambarkan bahwa waktu malam itu sebagian gunakan untuk maksiat, naudzubillah, sebagian gunakan untuk kejahatan, sebagian untuk gunakan untuk berleha-leha, untuk berfoya-foya dan lain sebagainya ya. Dalam Islam malam itu adalah waktu yang sangat waktu terbaik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di 10 malam terakhir Ramadan. Bukan hanya itu, Rasulullah membangunkan keluarganya, mengajak keluarganya untuk juga beribadah ya di malam tersebut. Wajadda artinya bersungguh-sungguh. Di antara gambarannya syaddal mizar, mengencangkan kainnya. Kencangkan kainnya gambaran dari kesungguhan, bahkan para ulama mengatakan mengencangkan kainnya sudah dia tidak lagi menggauli istrinya ya. Maka 3 agenda di 10 malam terakhir inilah yang Rasulullah contohkan kepada kita ya. Yang contohkan kepada kita ya. Dan hendaknya ini semestinya dan selayaknya kita hidupkan suasana ini ya. Kita kembangkan suasana ini ya. Agar menjadi ya, kalau boleh kita bilang budaya, agar menjadi style ya, di tengah masyarakat. Yang pertama apa? Meninggalkan urusan-urusan duniawi. Ya, tentu saja pasti kita akan mengatakan, oh saya masih banyak tugas, masih banyak
kerjaan dan lain sebagainya, atau apalagi tugas-tugas rumah tangga dan seterusnya. Ya tentu saja urusan-urusan yang masih bisa ditinggalkan, masih bisa diatur, masih bisa dijadwal, maka lakukanlah sedapat mungkin. Ya, kalaupun memang tidak bisa total, apakah dikurangi, apakah digeser, apakah di manage, ya. Bagaimana agar porsi untuk beribadah dan ketaatan lebih kita tingkatkan. Ya. Jadi bukan lagi kita mencari sela-sela, biasanya kita kalau untuk soal ibadah kan atau soal ketaatan mencari sela-sela waktu, begitu ya. Kadang lagi kosong nih kita pakai, atau kapan ya antara dua kegiatan yang penting kita pakai. Kalau sekarang harusnya sudah ada upaya-upaya untuk mengenyampingkan. Oh, kalau bisa ditunda deh habis Lebaran, misalnya. Ya. Kalau bisa jangan malam deh, misalnya. Maaf, biasanya ibu-ibu belanja segala macam, selesaikan siangnya biar malam kita bisa lebih fokus, misalnya begitu. Atau ada yang ngajak ke sana kemari, oh nggak bisa nih doa Asyurul Awakhir, ya kita harus lebih fokus. Jadi ada semacam effort yang lebih ya ketika sudah memasuki Asyurul Awakhir. Nah ini tentu saja sangat berbeda ya dengan fenomena yang sering hadir atau tampak di tengah masyarakat, bahkan mungkin di dalam kehidupan kita ya. Biasanya kalau sudah Asyurul Awakhir ini sudah mulai banyak disibukkan dengan urusan-urusan yang ya saya tidak katakan sia-sia ya, cuma kadang-kadang perintilan-perintilan itu yang harusnya ya kita sudah latih sebenarnya untuk masalah perintilan-perintilan, apakah ya sudah sibuk dengan ya apa namanya persiapan Lebaran, sudah sibuk dengan persiapan pakaian lah ini itu dan lain sebagainya, sesuatu yang sebenarnya kalau ada kemauan dari kita bisa kita atur. Ya, bisa kita atur. Misalnya katakanlah untuk kepentingan atau soal baju baru anak-anak Lebaran sudah bisa kita selesaikan sebelum itu, misalnya. Ya, ataupun kalau memang harus ya paling tidak jangan sampai mengganggu malam-malam kita ibadah berikah, kita lakukan seringkas mungkin, sesimpel mungkin. Ya soal persiapan katakan mungkin makanan-makanan lah, kue-kue Lebaran dan seterusnya itu kan bisa kita lakukan sesimpel mungkin. Ya. Selagi masih mungkin, selagi masih mudah, ya apalagi Allah berikan kita kecukupan, sekaligus membantu saudara-saudara kita. Udah si fulan jualan ini udahlah dari dia aja sudah cukup, ya. Ketimbang ya maaf ya kadang-kadang memang ada kesenangan juga ya, bikin nastar dioles satu bisa 2-3 jam, ya atau mungkin dan seterusnya. Ya ini sesuatu yang memang sudah harus masuk dalam mindset kita, ya bahwa perkara-perkara ini sudah sedapat mungkin kita batasi. Kemudian tentu saja bukan untuk apa-apa, untuk meningkatkan intensitas ibadah. Ibadah sudah harus ada peningkatannya, baik dari sholatnya, tilawahnya, zikirnya, dan seterusnya. Nah, jadi bisalah kita misalnya kemarin taraweh kita bacanya cuma dari wadduha ke bawah, sekarang kita tambah lagi dari An-Naba, begitu ya. Kalau mau kita tambah lagi dari Al-Baqarah misalnya, ya, tidak mengapa, toh kita bisa lakukan dengan membaca mushaf, dengan memegang mushaf, dengan baca Al-Quran. Ya, saya juga terus terang udah pas 10 hari terakhir ini pegang mushaf terpaksa ya, karena ya agar lebih bisa fokus lagi untuk lebih banyak misalnya. Ya, kita dapat membaca. Ya, tidak apa-apa, ditingkatkan. Ya, dan tilawah juga yang biasanya sejuz kita tobat tambah 2 juz dan seterusnya. Dan sebenarnya kondisi sekarang ini cukup membantu kita ya. Di mana mungkin aktivitas kita di luar lebih terbatas. Ya, wallahu alam kalau ada beberapa pihak ya kayak tenaga kesehatan, nakes dan semacamnya mungkin lebih tinggi intensitasnya, tapi secara umum ya waktu itu lebih tampak, ya, lebih mudah, ya, lebih kelihatan. Ya, biasanya kita ada agenda buka bersama, taraweh itu kadang-kadang kalau naik bawa kendaraan waktunya saja sudah paling nggak 1/4 jam, setengah jam. Ya saya itu kalau hari-hari biasa ya mengisi kajian taraweh itu biasanya habis buka udah langsung siap-siap begitu ya. Kemudian nanti ya pulang taraweh juga kadang dengan berbagai macam macam-macam lah ya. Tapi sekarang alhamdulillah ya kita syukur ya ambil hikmahnya ya, kita bisa taraweh bersama keluarga, waktu lebih banyak dan seterusnya. Dan yang tidak kalah pentingnya membangunkan keluarga, mengajak keluarga. Ya bukan cuma membangunkan ya, bagusnya juga menghadirkan kesadaran. Jadi menciptakan ya aura ibadah dan ketaatan di tengah keluarga itu sangat indah sekali.
Ya, bukan lagi sangat penting bagi kita sebenarnya, tapi sangat indah kita bisa bersama keluarga, sholat bersama, kita ingatkan, mungkin bisa kita masukkan nasihat-nasihat, bahkan juga kita minta anak-anak kita untuk misalnya memberikan kultum, ya, walau mereka nggak bisa, wah, ambil aja Al-Quran, coba buka Al-Quran terjemah, buku hadis, baca, ya, nggak apa, ya, itu sesuatu yang sangat indah sekali. Ya. Nah, agenda inilah yang harus hidup di tengah masyarakat muslim, paling tidak di tengah keluarga muslim, paling tidak di pribadi kita, paling tidak di pribadi kita, begitu ya. Sambil sedikit demi sedikit kita mencoba menggeser kebiasaan dan budaya yang memang sudah turun temurun. Biasanya kalau udah 10 hari terakhir ya terjadi penurunan drastis, ya. Terjadi penurunan yang tadinya sholat nggak sholat, atau yang tadinya sholat full sekarang tidak, yang tadinya ngaji nggak ngaji atau berkurang, dan seterusnya. Ya, ini fenomena ini harus coba ya kita upayakan, kita hadirkan, ya, kita hadirkan. Ya, misalnya kalau kita ke Masjidil Haram itu sangat tampak sekali perbedaannya. Kalau udah Ashrul Awakhir udah membludak, ya. Tapi secara umum ya sepanjang saya tinggal misalnya di Riyadh begitu, memang juga tampak. Kalau udah Ashrul Awakhir itu masjid-masjid semakin full, semakin penuh. Ya, apalagi masjid-masjid favorit ya, dengan imam-imam yang favorit. Ya, di sana itu hampir semua masjid mengagendakan sholat tahajud. Ya, jadi tarawehnya biasanya tidak pakai witir. Ini mungkin di kita masih jarang ya. Jadi kalau taraweh sorenya itu habis isya nggak pakai witir. Witirnya nanti tahajud jam 2, jam 3 mulai. Dan itu hampir di semua masjid. Hampir di semua masjid. Ya, jadi suasana malam itu orang-orang pergi keluar untuk sholat tahajud itu sangat tampak. Ya. Nah, itu juga budaya tersebut mungkin sedikit demi sedikit bisa kita hidupkan. Ya, memang akan berproses. Ya, alhamdulillah kalau kita perhatikan di negeri kita, terutama di kota-kota besar, sedikit banyak ada ya perkembangan. Ya, dulu mungkin orang itikaf jarang sekali. Ya. Menghidupkan Ashrul Awakhir masih juga sangat belum dikenal, tapi sedikit demi sedikit sudah banyak masjid-masjid yang menyelenggarakan i'tikaf, meskipun belum semua. Tapi dari tahun ke tahun saya lihat ada pertambahan ya yang sangat signifikan. Ya, dulu kalau kami di Depok itu ya paling andalannya ke Al-Hikmah begitu ya, jauh begitu. Kalau nggak ke Al-Hikmah ke Bogor sana, kemana IPB itu yang pesantren apa namanya, Ulul Albab ya, itu biasanya, atau ke Iqra, jauh begitu ya. Tapi sekarang alhamdulillah di Depok saja ya, hampir ya, boleh dikatakan sebagiannya lah ya. Sebagian masjid-masjid mengadakan, baik yang sifatnya masif atau yang mungkin perorangan. Nah, ini masih juga menuntut upaya kita untuk terus mensosialisasikannya. Ya, paling tidak kita mulai dari diri kita. Ya, dari diri kita. Nah, ini butuh kesadaran tentu saja. Baik. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Al-Ashrul Awakhir ini? Paling tidak ada dua aspek ya, ada dua hal yang dapat menjadikan atau menghadirkan kesadaran kita untuk masalah ini. Ya, selain bahwa memang perkara ini sudah jelas dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukan lagi ijtihad para ulama. Ini langsung contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Pertama adalah karena patokan amal ada di akhirnya. Al-Ashrul Awakhir ini memberikan kita satu pelajaran bagaimana dalam beramal itu hendaknya yang menjadi patokan kita adalah di akhirnya. Di akhirnya. Walau amalnya awalnya kurang bagus, di akhirnya bagus, akhirnya yang jadi patokan. Walau awalnya bagus, tapi akhirnya nggak bagus, akhirnya yang jadi patokan. Ya, tentu saja bukan maknanya kalau gitu awalnya kita nggak usah bagus deh, yang penting akhirnya bagus. Tidak. Ya. Maknanya adalah kalau orang di awalnya tidak bagus, masih ada kesempatan untuk memperbaiki akhirnya. Ya, karena justru patokan ada di akhirnya. Kalau orang awalnya sudah bagus, jangan kemudian merasa cukup. Jangan kemudian merasa udah puas. Oh, saya udah kemarin semangat tarawih di awal. Kenapa? Justru yang akan menentukan adalah di akhir. Ada beberapa kaidah-kaidah yang cukup sering dikenal. Innamal a'malu bil khawatim. Patokan amal itu ada di akhirnya. Ya, atau juga al-ibratu bihusnin nihaya la bisu'il bidayah. Penilaian itu ada pada akhir yang baik, bukan pada awal yang buruk. Dan ini sesuatu yang sangat standar sekali sebenarnya. Sesuatu yang sangat bisa kita terima ya. Aksiomatis lah kalau boleh kita katakan.
Ya, kita kalau berteman dengan orang ya, dari dulu baik, di akhirnya buruk, ya akhir itu yang akan menjadi patokan. Kebalikannya orang yang awalnya buruk, perlakuan segala macam, di akhirnya baik, akhirnya akan jadi yang akan jadi patokan. Ya, Kak, hendaknya kita lihat kualitas Ramadan kita justru di akhirnya ini. Yang sayangnya di sebagian pihak, di sebagian orang justru ya, seringkali Ramadan diakhiri dengan akhir yang ya kalaupun tidak dikatakan rusak semuanya, tapi ya berkurang lah, ya, berkurang. Ya gambaran masjid-masjid sepi atau mulai sepi di akhir Ramadan, ya itu gambaran-gambaran yang akan selalu dan masih sering kita dapatkan. Ya, mungkin kalau sepinya karena mudik dan dia lalu di kampungnya masih ibadah, itu alhamdulillah. Mudah-mudahan begitu. Ya, sebagian husnuzonnya kayak gitu, tapi sebagian memang tampak ya penurunan itu. Ya, penurunan itu. Sebagian orang memang udah menganggap itu sebagai sesuatu yang apa ya biasa begitu. Kadang-kadang terpengaruh. Dia memang sudah pengen terawih. Tetangganya, teman dekatnya udah gak kelihatan terawih. Akhirnya dia malas. Ya. Kalau dia punya kesadaran hal ini, semestinya tidak. Ya, biarlah tetangga saya, biarlah teman saya. Yang penting saya tetap. Yang penting saya tetap. Apalagi ini di akhir. Ya, saya tertarik ya waktu di Riyadh itu ada teman yang ngumpulin hari liburnya, hari cutinya itu, ya betul-betul dia simpan dan dia pakai biasanya selalu di Ashrul Awakhir. Pokoknya Ashrul Awakhir sudah dia minta cuti. Ya kebetulan perusahaannya juga sangat toleran ya, akomodatif gitu. Pokoknya setiap tahun begitu. Dan dia padahal punya kedudukan yang besar di perusahaan. Jadi itu bagian dari effort yang kalau masih mungkin ya kita nggak memaksakan semua orang harus begitu, tidak. Tapi kalau masih mungkin hal itu dapat dilakukan, ya maka itu sebuah kebajikan yang sangat luar biasa. Dan ini pun nanti akan kembali juga ya, dan boleh dikatakan Ramadan ini adalah miniatur kehidupan kita. Kehidupan kita pun begitu ya, patokannya ya, di akhirnya. Makanya ada istilah husnul khotimah. Ya, akhir yang baik. Ya, akhir yang baik. Bahkan sampai ada satu hadis yang mungkin sering kita baca atau paling nggak pernah kita dengar. Ya, ada orang kata Rasulullah yang dia sudah melakukan amalan ahli surga. Ya, sampai digambarkan hatta yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Jarak antara dia dengan surga tinggal dhira. Ya, dhira itu segini. Nggak sampai semeter. Ya. Tapi fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi'amali ahlin nar. Ya, di penghujungnya terdapat ketetapan, lalu dia melakukan perbuatan ahli neraka, masuklah dia dalam neraka. Sementara kebalikannya, ada orang yang di awalnya melakukan amalan ahli neraka, sehingga jarak dia dengan neraka tinggal sejengkal, nggak tinggal sehasta, namun di akhir kehidupannya dia melakukan amalan ahli surga, fayadkhuluha, masuklah dia ke dalam surga. Itulah yang dikatakan innamal a'malu bil khawatim. Ya, patokan ada di akhirnya. Cuma sekali lagi jangan dipahami keliru. Kalau begitu kita sekarang puas-puasin, masih muda, nanti aja kalau udah tua kita taubat. Tidak. Ya. Maknanya adalah kalau Anda sudah kadung terjerumus dalam kemaksiatan, banyak kemungkaran yang Anda lakukan, jangan pernah putus asa untuk memperbaiki diri, untuk bertaubat. Ya. Walau di penghujung sekalipun, kalau itu yang akan mengakhiri kehidupan Anda, itulah yang akan jadi catatan. Ya. Kebalikannya, jika Anda sudah berada dalam jalur kebaikan, jangan lupa diri. Tetap waspada. Tetap menjaga kebaikan tersebut sekuat mungkin. Karena ya, sampai di sini belum jadi patokan. Na'udzubillah, boleh jadi kalau kurang waspada, di akhir kehidupan Anda berubah, tergelincir, menjadi ahli, melakukan amalan ahli neraka, dan itu yang akan mengakhiri kehidupan Anda, maka betapa sedihnya, ya betapa celakanya kondisi seperti itu. Nah, Ramadan mengajarkan kita untuk, ya kalau bahasa sekarang, menyelesaikan sesuatu dengan baik. Ya, dengan menyediakan fasilitas al-ashrul awakhir. Ya. Kemudian, kenapa Ashrul Awakhir? Ya, karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Ya. Malam yang Masya Allah, ya, langsung Allah katakan. Ini juga bukan lagi ijtihad para ulama.
Bahkan bukan juga ucapan Rasul, langsung Allah katakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik. Ya. Jadi bukan sama sebenarnya. Kadang-kadang ada orang, ya biasa orang, oh 1000 bulan berarti berapa? 83 tahun lebih. Ya. Kalau bahasa Al-Quran bukan begitu. Ya. Lailatul Qadar sama dengan alfi syahr, tidak. Tapi Lailatul Qadri khairun, lebih baik. Khairun artinya lebih baik. Al-mu'minul qawi khairun minal mu'minil dhaif. Ya, mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Bukan sama. Ya, lebih baik. Ya. Lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Paling nggak minimal tadi 1000 bulan. Ya, berarti luar biasa. Ini pun juga harus ada apresiasi yang sesuai. Sudah Allah katakan demikian, dalam Al-Quran demikian, kadang-kadang ya mungkin, ya inilah pentingnya kita orang beriman ini percaya dengan yang gaib. Makanya di antara tanda keimanan yang sangat tampak itu adalah sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang beriman kepada perkara gaib. Allah bilang lebih baik dari 1000 bulan, ya itu gaib. Ya, tidak, apa sih ukurannya, apa ininya, tidak ada. Ya, cuma kalau orang beriman itu sudah cukup, lebih dari cukup untuk ya menganggap ini malam yang tidak boleh terlewatkan. Begitu ya. Kalau terlewatkan, bayangkan 1000 bulan. Ya. Kalau sekarang ya, maaf nih yang kerja apa di antara yang sakit, yang sangat dinanti-nanti apa? THR gitu ya. THR itu berapa? Gaji sebulan biasanya. Wallahualam kalau ada THR gaji 2 bulan atau 3 bulan. Biasa gaji sebulan. Itu pun Masya Allah, penantian, pengharapan, dan perbincangannya biasanya sangat hangat. Begitu ya. Ini yang Allah janjikan bukan sebulan, 1000 bulan. Ya, 1000 bulan. Jadi perspektif-perspektif ini harus kita angkat ya. Sebab kadang-kadang memang kalau tidak, sering seakan-akan lewat begitu saja. Ya, lewat begitu saja. Dan Lailatul Qadar ini ya, sangat besar kemungkinannya, ya, kalau tidak dikatakan pasti, dia ada di antara Ashrul Awakhir, di antara malam-malam 10 hari terakhir. Ya, maka dari itu ya, pentingnya kita untuk menggapai, ya, meraih ya kemuliaannya, ya meraih kemuliaannya. Baik, sedikit informasi tentang Lailatul Qadar itu. Apa sih Lailatul Qadar? Ya, Al-Qadar itu maknanya bisa dua. Ya, di sini maknanya bisa adalah keagungan. Lailatul Qadar, malam yang agung. Ya, dalam bahasa Arab itu kalau dia bilang saya memuliakan orang tersebut, nahnu nuqaddir hadzal rajul. Ya, nahnu nuqaddir maksudnya apa? Qaddara yuqaddiru takdiran. Ya, nilai, memuliakan. Ya, kalau apa namanya, kalau di Arab itu, kalau di jasa itu bilang IPK ya. IPK-nya berapa ya? Kalau di Arab itu namanya takdir. Takdirnya berapa? Ya. Takdirnya berapa? Ya. Maksudnya nilainya. Jadi memang malam ini malam kemuliaan. Dan itu Allah isyaratkan ya dalam surat Al-Qadar yang sering kita baca. Inna anzalnahu lailatal qadar. Fi lailatil qadri. Ya. Kata para ulama, inna anzalnahu fi lailatil qadr. Kami, kata Allah. Menyebutkan kata kami saja, itu kata para ulama, Allah menyebutkan ya, dirinya dengan kata-kata kami, itu sudah menunjukkan kemuliaan. Ya, jadi memang disebutkan ya, untuk menunjukkan dirinya, Allah sering menggunakan kata-kata kata pengganti ya, domir kalau bahasa Arabnya, ya, pengganti ke pertama, ya, tapi dengan jamak, ya, dengan jamak. Itu bukan berarti Allah lebih dari satu. Itu kesalahan. Sebagian orang mengatakan Allah gitu, Allah nggak esa dong, mau ngomongnya kami. Ya, dia nggak ngerti bahasa Arab berarti. Bahasa Arab itu istilah kami tidak selalu diartikan jamak. Ya, umumnya memang begitu, tapi kadang juga digunakan untuk menunjukkan tunggal, tapi maksudnya adalah untuk menunjukkan kemuliaan, keagungan, lit ta'zim. Jadi ini saja cara menyebutkannya dengan ta'zim, pengagungan. Inna anzalnahu, kami turunkan dia. Siapa yang turunkan? Apa yang diturunkan? Al-Quran. Al-Quran diturunkan. Ya.
Kepada siapa Al-Quran diturunkan? Tak lain kepada Rasulullah SAW. Al-Quran yang Allah katakan kitabun majid, kitab yang agung. Diturunkan kepada siapa? Kepada manusia yang agung. Di bulan apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Di negeri mana? Di negeri mulia. Di mana? Di Mekah. Jadi kemuliaan demi kemuliaan. Yang kemudian terangkum atau terdapat pada Lailatul Qadar. Maka ini sesungguhnya merupakan kumpulan-kumpulan kemuliaan yang kita dapat meraihnya, mengambil, kalau boleh dikatakan kalau tidak semuanya, sebagiannya, sebagian kecilnya pun kalau kita dapatkan itu sudah luar biasa. Karena ini adalah kemuliaan demi kemuliaan tadi. Maka kita diperintahkan untuk mencarinya, untuk menggapainya. Dan ini adalah kemurahan Allah kepada umat Rasulullah SAW. Maka dalam satu riwayat Rasul dikatakan bahwa hadhihi ummatun marhumah. Hadhil ummah ummatun marhumah. Umat ini adalah umat yang disayang. Kenapa disayang? Karena sering dikasih waktu-waktu mulia yang apabila kita manfaatkan, itu nilainya seakan-akan kita diberikan usia berlipat-lipat. Bayangkan Lailatul Qadar ini lebih dari 1000 bulan. Kalaulah jadi patokan tadi 83 tahun, setiap tahun dia dapatkan, 10 kali, 10 tahun, 20 tahun dia dapatkan. Bisa dikali, ya ribuan tahun. Memang usia umat ini dibanding umat sebelumnya sangat pendek. 70 tahun, 60 tahun, begitu ya. Bahkan di bawah itu banyak. Sementara umat terdahulu, Nabi Nuh saja patokannya, masa dakwahnya 950 tahun. Jadi ibaratnya nih kalau kita lihat ada anak kecil meninggal 10 tahun, ya siapa begitu, kita bilang apa? Kasihan, masih kecil udah meninggal. Nah boleh jadi umat terdahulu melihat kita sekarang begitu, kasihan umat Rasulullah baru 60 tahun udah meninggal. Begitu. Nah 60 tahun ini, 50 tahun ini bisa berlipat-lipat apabila dia memanfaatkan waktu-waktu yang mulia. Di antaranya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Ada juga mengartikan Lailatul Qadar karena malam ini adalah malam di mana takdir manusia yang lebih terperinci ditetapkan. Itu di antara beberapa penafsiran atau penjelasan para ulama. Yang jelas kemuliaannya juga karena tentu diturunkannya Al-Quran. Memang ada dua versi bagaimana Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan Al-Quran diturunkan secara utuh jumlatan wahidan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Itu ada penafsiran seperti itu. Baru kemudian kepada Rasulullah diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Itu penjelasannya. Ada juga yang mengatakan Al-Quran itu diturunkan pertama kali pada malam Lailatul Qadar. Yaitu peristiwa di Gua Hira ketika Rasulullah pertama kali didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian diturunkan 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Itu dikatakan malam Lailatul Qadar. Ya manapun penafsirannya, yang jelas itu menggambarkan kemuliaan Lailatul Qadar. Baik, dia hanya ada di bulan Ramadan dan kemungkinan besar di 10 hari terakhir Ramadan, lebih besar lagi di malam-malam ganjil, lebih besar lagi di malam 27 Ramadan. Dan mayoritas ulama mengatakan dia dapat terjadi secara berpindah-pindah setiap tahun. Tahun ini terjadi itu, tahun ini terjadi tanggal sekian, malam sekian, malam sekian. Ya, itu lebih memberikan makna bagaimana Lailatul Qadar ini menjadi stimulus bagi setiap muslim untuk menghidupkan 10 malam terakhir ini dengan sebaik-baiknya. Hadis yang dapat kita catat misalnya, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang beribadah pada Lailatul Qadar dengan iman dan penuh harap pahala, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Ya, kemudian juga taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Taharru Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Ya, min Ramadan. Baik, ada lagi satu ibadah yang sangat dikenal dalam Ashrul Awakhir ini, i'tikaf. Ini pun juga ibadah yang sangat penting, yang sangat bernilai dan sangat layak untuk juga kita sosialisasikan ya di tengah masyarakat muslim. Di tengah masyarakat
Muslim. Dan alhamdulillah sebagaimana saya katakan tadi, perkembangannya cukup signifikan ya berbanding misalnya 10 tahun, 20 tahun yang lalu dengan sekarang. Alhamdulillah ini sebuah upaya untuk menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah ketika kaum muslimin berusaha untuk menghidupkannya, akan semakin dikenal. Orang yang dahulunya mungkin apa itu itikaf atau bahkan nggak tahu, ternyata asyik, ternyata bagus, ternyata sangat indah. Ya, bahkan sudah mulai banyak orang tua ngajak anak-anaknya itikaf, itu bagus. Ya, keluarganya diajak segala macam. Itu sangat bagus. Nah, bahkan dalam hal ini saya melihat ya dalam tanda kutip ya, di Indonesia itu lebih semarak dibanding kalau paling nggak kalau yang saya tahu di Saudi ya. Di Saudi itikaf tidak terlalu umum. Yang ada memang mereka hidupkan itu. Jadi mereka pulang pergi saja. Pulang pergi saja. Ada beberapa masjid melaksanakan itikaf, tapi tidak sesemarak di kita. Ya, tidak banyak lah masjid yang itikaf. Sebab misalnya itu kalau itikaf kayak hotel sih modelnya. Jadi memang karena mereka itu nggak biasa hidup tidur geletak di karpet rame-rame, itu mereka kurang terlalu nyaman dengan kayak gitu. Jadi tinggi sekali mereka istilahnya menjaga kehidupan privasinya tinggi mereka. Jadi kurang nyaman mereka itu kalau rame-rame, ngumpul-ngumpul, apalagi karena orang nggak dikenal, itu kadang-kadang kurang nyaman. Mereka tuh naik angkutan umum juga kurang nyaman. Ya, kurang nyaman. Makanya di sana bis-bis umum tuh kurang laku. Ya, mereka lebih, kecuali pesawat karena memang nggak ada pilihan lain. Nah, kalau di kita, alhamdulillah ya sudah cukup banyak dan ya bisa tidur apa adanya dan seterusnya. Ini satu hal yang cukup bagus ya untuk juga kita hidupkan lagi ya, sunnah ini, meskipun memang pada masa-masa sekarang ini kita menghadapi kendala ya, tidak bisa menggunakan masjid, tidak bisa diam di masjid dan seterusnya, karena memang umumnya para ulama mengatakan salah satu rukun i'tikaf adalah diam di masjid ya, diam di masjid dan niat ibadah. Nah, salah satu di hari keduanya nggak ada yang nggak i'tikaf. Nah, orang niat ibadah tapi nggak di masjid, bukan i'tikaf. Atau ke masjid, ngapain? Cuma pengen nongkrong doang di rumah, bosen, ya itu bukan i'tikaf. Ya. Jadi berdiam di masjid dan niat ibadah, itulah yang disebut i'tikaf. Ya. Dan ini jelas kesunahannya. Rasulullah bahkan diriwayatkan sepanjang di Madinah beliau selalu beriktikaf hingga akhir hayat. Ya. Kemudian baru istri beliau melanjutkan i'tikaf. Ya. Dan sifatnya memang nggak keluar. Ya. Bahkan pendapat yang cukup kuat i'tikaf ini minimal itu sehari atau semalam. Pendapat yang cukup kuat, meskipun ada yang mengatakan beberapa saat saja. Ya, minimal sehari atau semalam. Itu ada riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah bernazar di masa jahiliyah, ya lalu disampaikan pada Rasulullah, entah saya lupa ya masa jahiliyah atau bukan, yang jelas dia pernah bernazar lalu Rasulullah perintahkan lakukan i'tikaf, lakukan nazar kamu, i'tikafnya seharian. Ya, seharian. Jadi maksudnya minimal dia bisa i'tikaf datang sebelum fajar, nanti keluarnya setelah maghrib, atau datang sebelum maghrib, keluarnya setelah fajar. Nah, itu i'tikaf. Ya, itu i'tikaf. Yang bagus tentu 10 hari terakhir full, ya, mulai dari tanggal 21 ya, kemudian tanggal 20 ya, kemudian sampai 1 Syawal baru keluar ya. Ya, jadi ini sebuah ibadah ya, yang kalau kita perhatikan i'tikaf ini salah satu filosofinya adalah mengantarkan kita untuk lebih tinggi pada tangga-tangga ya, penghambaan dan kedekatan kepada Allah. Jadi keseharian kita diantarkan untuk dekat dengan Allah. Makanya disilakan dengan apa? Takarrub. Kita sholat. Ya, kita sholat itu sebenarnya apa? Kita hendak menyampingkan aspek-aspek lain yang dapat mengganggu upaya pendekatan kita kepada Allah. Kita nggak boleh makan, nggak boleh bicara, nggak boleh kesana kemari agar lebih fokus. Ya. Lalu masuk Ramadan, kita dituntut lagi untuk lebih fokus lagi, lebih dalam lagi dengan puasa kita, dengan qiyamul lail kita, dengan tarawih kita. Lebih fokus lagi. Kita tinggalkan aspek-aspek lain lagi. Ya, tidak makan, tidak minum, dan seterusnya. Nah, Ashrul Awakhir dengan i'tikaf itu lebih lagi. Ya, kalau kemarin masih bersifat mental, kejiwaan kita agar meninggalkan itu. Nah, sekarang sudah dalam aspek fisik, kita ditahan di satu tempat ya, untuk lebih fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi ini sesuatu yang ajaran Islam, dan para ulama mengatakan i'tikaf ini juga sebagai pengganti dari ajaran khalwat. Jadi Rasulullah sebelum menjadi nabi itu suka berkhalwat di goa-goa dan seterusnya. Nah, itu nggak ada dalam Islam. Ya, berkhalwat dalam arti ke goa-goa, ke tempat-tempat sepi. Yang ada adalah i'tikaf. Baik, kalaupun terhalang, ya paling tidak niat kita sampai kepada Allah. Yang penting, ya azam kita ada, dan implementasinya ada di rumah itu kita hidupkan. Jadi tinggal kita pindahin aja ibadah di masjid, kita pindahin ke rumah. Yang tadi di masjid kita qiyamul lail, di rumah kita qiyamul lail, di masjid kita tilawah, di rumah kita tilawah, dan seterusnya. Ya, yang seandainya tidak ada kondisi ini, maka kita akan melakukannya di masjid. Ya, dan insya Allah ya, niat yang benar, niat yang jujur itu tidak akan menghilangkan atau tidak, justru akan tetap menghadirkan kebaikan dan pahala. Ya, kata Rasulullah, man kana maridhan au musafiran, ya, maka dikatakan kutiba katabahallahu ka'annama ya'malu sahihan muqiman. Oh, kama qala sallallahu. Siapa yang sakit atau safar, ya, sehingga dia tidak bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang biasa dia lakukan, tetap Allah akan catat seakan-akan dia melakukannya sebagaimana dia sehat atau tidak safar atau menetap. Itu yang paling penting. Yang paling penting azam itu ada, niat itu ada, begitu ya. Dan tentu saja nanti kalau suasananya normal ya betul-betul dimanfaatkan ya. Jangan sampai ketika terhalang begini baru pengen i'tikaf. Ketika terbuka kemarin ya i'tikafnya minim atau jarang. Nah, paling tidak kalau dahulu kita belum biasa menghidupkan ini, paling tidak ke depan kita azam, ya nanti insya Allah saya akan i'tikaf kalau sudah normal dan seterusnya. Ya, atau bahkan memang ada sebagian pendapat para ulama, ini juga ada kaul dalam fikih Syafi'i, fikih Maliki, sebagian yang memang tidak kuat, akan tapi dengan kondisi pandemi ini banyak yang kemudian menjadikan sebagai rujukan, yaitu boleh kita beriktikaf di tempat yang dikhususkan di rumah kita atau di mana saja. Dikhususkan, biasanya ada masjid, musola rumah, kita di situ kita niat i'tikaf. Mudah-mudahan itu masuk dalam bab i'tikaf, meskipun sebagian ulama atau mayoritas ulama umumnya tidak menganggap itu sebagai i'tikaf. Ya. Kalaupun diupayakan hal tersebut ya dengan niat ibadah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan dari i'tikaf. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, inilah ya gambaran yang sesungguhnya ya, atau paling tidak kalau tidak saya katakan, saya tidak ingin mengatakan beginilah persisnya, tapi setidaknya gambaran umum tentang bagaimana Ashrul Awakhir ini kita sikapi. Jadi yang paling penting memang perspektifnya. Perspektif kita terhadap Ashrul Awakhir ini sudah lebih baik, ya. Kemudian azam kita dan niat kita pun harusnya sudah lebih baik, ya. Bahwa nanti implementasi aplikasi di lapangan mungkin masih banyak kendala, tidak mengapa. Ya, mungkin masih ada hal-hal yang belum terlalu ideal, tidak mengapa. Tahun depan kita atur lagi, tahun depan kita atur lagi, ya, agar Ashrul Awakhir ini kita sudah memiliki perspektif, ya, pandangan dan sikap yang telah sesuai ya dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Ya, ke depan insya Allah ini akan menjadi ya apa namanya istilahnya style kita, style dari masyarakat Muslim bagaimana mensikapi Ashrul Awakhir. Ya, mungkin sebuah gambaran yang sederhana adalah ya kalau Ashrul Awakhir ini pasar masih jauh lebih ramai dari masjid, nah itu masih kita perlu banyak berusaha. Ya, tapi kalau sudah masjid lebih ramai, apalagi di malam-malamnya, itu sudah apa nama istilahnya, kita sangat senang ya, berharap kebaikan dari sana. Di Mekah itu jelas ya, masjid jelas lebih ramai ya. Memang ada pasar, ada toko, begitu ya. Di Riyadh itu selama saya di sana masih kelihatan pasar ramai, tapi masjid masih lebih ramai. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itulah rekan-rekan sekalian apa yang dapat sampaikan. Mohon maaf kalau mungkin ada kekurangan di sana sini. Mudah-mudahan ini hanya sekedar tazkirah saja ya, pengingat saja agar kita betul-betul menghadirkan suasana baik dalam diri kita, di rumah kita atau di masyarakat kita tentang Ashrul Awakhir ini. Dan saya sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Abdullah Khaidir. Ada banyak hal yang kita bisa ambil poin-poin pentingnya. Di antaranya yang saya catat ini yang pertama, ini kita sedang menghadapi musibah. Dan disampaikan tadi, orang yang mengalami musibah dan dia meninggal pada saat musibah, ini termasuk ke dalam syahid. Mungkin nanti bisa jelaskan dulu syahid ini syahid apa itu Ustaz maksudnya. Kemudian ada 3 agenda Rasulullah di 10 malam terakhir yang disebut sebagai al-ashrul awakhir, yaitu yang pertama, Rasulullah mengajarkan kita untuk meninggalkan urusan dunia, fokus kepada akhirat. Kemudian kita diajarkan juga untuk lebih fokus meningkatkan intensitas ibadah kita. Kemudian yang ketiga, ini yang sering kita lupa, membangunkan keluarga. Jadi nanti kalau kita tilawah di malam hari atau kita menambah sholat tahajud kita di malam hari, jangan sendirian. Jadi solehnya jangan sendirian, tapi solehnya soleh satu keluarga gitu Ustaz. Baik, ini kita buka kesempatan. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan melalui chat, tapi ini sesi kedua deh, nanti saya akan sampaikan. Yang pertama mungkin barangkali ada pertanyaan yang ingin disampaikan secara langsung, silakan saja. Perlu raise hand atau mau langsung aja, silakan aja. Ini mute-nya bisa dibuka kan ya? Barangkali ada yang ingin bertanya secara langsung, silakan. Yuk, kita masih punya waktu sampai pukul 3. Jadi untuk pertanyaan yang secara langsung nanti sampai 2:30, ada pertanyaan langsung disampaikan, dijawab langsung oleh Ustadz. Terus nanti 2:30 baru saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan melalui chat. Monggo teman-teman, barangkali ada yang ingin bertanya. Nggak ada? Ini pemalu nih Ustadz nih. Teman-teman nih. Oke. Baik, kalau gitu saya sampaikan saja beberapa pertanyaan yang disampaikan melalui chat Ustadz. Yang pertama ini, yang pertama ada pertanyaan begini Ustadz. 10 hari terakhir ini lebih baik tarawih sendiri atau berjamaah? Ini kan kalau kita itikaf di masjid biasanya kita sholat tarawihnya berjamaah. Nah kalau di rumah ini gimana Ustaz? Apakah lebih baik sendiri atau bersama keluarga? Ustaz. Baik, tarawih ini memang cukup spesifik ya. Dia memang qiyamul lail, bagian dari qiyamul lail. Tapi tarawih ini nanti disebut juga dengan qiyam Ramadan. Salah satu spesifikasinya memang dia dianjurkan berjamaah. Ya, itu yang mungkin membedakan dengan tahajud dan semacamnya. Ya, ada hadis Rasulullah, man qama ma'al imam hatta yansorif kutiba lahu qiyamul lail. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai akan dicatat sholat malam semalaman. Ini menunjukkan tentang tuntutan atau anjuran berjamaah. Dan sejak masa Rasulullah juga tarawih berjamaah meskipun Rasul tidak sebulan penuh. Dan kemudian pada masa Umar bin Khattab dihidupkan tarawih berjamaah dengan satu imam, dan itu disetujui oleh para sahabat yang ada sampai sekarang. Jadi memang dia merupakan sunnah berjamaah. Artinya kalau masih mungkin dilakukan dengan berjamaah, upayakan berjamaah. Apakah dengan keluarga atau dengan teman sekamar atau mungkin satu komunitas dan semacamnya. Begitu ya. Kalau tidak, ya tetap saja lakukan tarawih walau sendiri. Jadi usahakan berjamaah. Walaupun kita mengatakan lebih enak sendiri Pak Ustadz, lebih khusyuk, lebih tenang. Iya, itu memang masalah enak ya, tapi ini masalah sunnahnya memang berjamaah. Ya kalau makanya tinggal diupayakan bagaimana berjamaahnya pun berkualitas. Jangan asal berjamaah ya, tapi kemudian ya sebagaimana tayangan-tayangan semakin kita lihat ya nggak jelas rukuk sujudnya kemana dan seterusnya. Tapi tetap dengan kualitas yang baik. Wallahu a'lam. Suaranya nggak kedengeran Pak.
Ternyata di mute. Jadi tadi pertanyaan yang disampaikan oleh Putri. Nah, ini ada lanjut lagi pertanyaan dari Yanti. Dokter ini, Ustaz, adakah tandanya bila orang mendapatkan Lailatul Qadar, Ustaz? Ya, wallahu alam, ya tandanya kalaupun ada lebih kepada suasana-suasana dan kesadaran ketakwaan dan keimanan begitu ya. Makanya saya katakan ini memang perkara gaib ya, perkara gaib. Kalaupun memang ada tanda-tanda yang sering disebutkan, suasana malam jadi syahdu begitu ya, apa namanya, kemudian sinar bulan juga terang, dan kemudian nanti paginya matahari terang tapi tidak panas, tapi tidak apa namanya, tidak silau dan seterusnya. Tapi itu tanda-tanda lah ya. Adapun kita misalnya haruskah mengalami suasana yang khusus, kebatinan yang khusus, atau keanehan-keanehan yang khusus, wallahu alam, setahu saya tidak ada. Tidak ada. Dan dalam taraf tertentu itu lebih baik bagi setiap muslim. Ya, karena sebagaimana saya katakan itu adalah salah satu ujian kita beriman kepada perkara gaib. Ketimbang misalnya diperlihatkan, mungkin saja terjadi pada 1-2 orang sesuatu yang istimewa. Tapi itu bukanlah patokan. Bisa jadi kita nggak mampu menghadapi atau memiliki keistimewaan tersebut, kemudian lahir sikap ujub, sombong, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Maka keistimewaan tersebut kalau ada ya bagus. Tapi kalau enggak, bukanlah sebagai patokan. Oh, kita nggak dapat Lailatul Qadar, nggak ada sesuatu yang istimewa. Tidak. Ya, bagi kita, selagi 10 malam terakhir terutama, atau bahkan seawal Ramadan sampai akhir, kita maksimalkan, paling tidak ibadah, paling tidak terawih saja. Dengan baik kita lakukan, insya Allah dapat Lailatul Qadar. Sudah selesai. Mau kita rasakan atau tidak, mau kita tahu atau tidak tanda-tandanya, atau ada sesuatu yang khas atau tidak, itu dapat. Dan yang penting, satu catatan lagi. Pertanyaannya, kalau udah dapat Lailatul Qadar, mau ngapain? Apakah kita mau umumkan, kita udah jadi kelas tertentu? Tidak. Lailatul Qadar kemuliaan dari Allah yang seharusnya lebih mendorong kita untuk semakin taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting juga sebenarnya. Bagaimana ibadah-ibadah dan ketaatan kita itu semakin memotivasi kita, mendorong kita untuk ya, beribadah lagi, terus melakukan ketaatan. Itulah yang juga sering disebutkan ulama sebagai tanda-tanda bahwa amal kita diterima. Kalau mau dikatakan itu sebagai tanda. Wallahu a'lam. Ini saya nyambung sedikit pertanyaan Putri tadi, Seth. Di Al-Quran itu kan disebutkan itu lebih mulia, lebih baik dari 1000 bulan. Pertanyaannya sebetulnya, apakah otomatis ya, ibadah-ibadah yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar itu diterima, atau ada kemungkinan juga ibadah kita itu tertolak? Baik, tandanya tadi yang Rasul katakan, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan iman dan harapan. Jadi memang patokan dasarnya adalah keimanan. Patokan dasarnya keimanan. Ya tentu dengan semua dimensinya ya, dengan semua maknanya. Ya kita husnuzon saja. Kita nggak perlu terlalu mempersempit apa yang telah Allah luaskan. Siapa saja yang mau beribadah dengan penuh keimanan, Allah akan berikan kebaikan yang melebihi 1000 bulan. Ya, kita nggak perlu batas-batas. Oh ini cuma orang khusus saja, orang yang rajin sholat tahajud, orang yang rajin puasa sunnah. Tidak. Ya. Keberkahan dan kemuliaan Allah itu Allah berikan pada siapa saja. Asalkan kemudian orang tersebut tidak mencukupkan diri dengan itu. Itu yang penting juga. Ya. Tidak mencukupkan diri dengan itu, dia tetap dengan keimanannya, tetap dengan ketaatannya yang dapat dia lakukan. Ya, sebab yang juga bahaya memang ketika orang merasa puas, merasa sombong, itu yang bahaya. Seberapapun kebaikan yang dia dapatkan. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi ini. Ini mengenai niat, Ustaz. Apakah memang diperlukan satu niat khusus untuk i'tikaf? Ya, niat ini semua ya, permasalahan niat itu sebenarnya ini kadang-kadang memang orang agak sedikit agak sedikit gamang soal niat. Niat itu kalau Ibnu Taimiyah sederhananya
An-niyatu tatba'ul ilm. Jadi kapan orang sadar melakukan sesuatu dia sudah niat, gitu ya. Jadi saya mau sholat tarawih, dia niat aja sudah. Ya. Saya mau, berarti dia niat. Kapan orang nggak niat? Ya kalau dia lupa dia nggak niat, atau niatnya salah, atau dipaksa ya nggak niat, begitu ya. Atau orang hilang ingatan nggak niat, begitu ya. Misalnya orang lupa dia mau sholat asar, tapi niatnya sholat zuhur. Dia kira dia belum sholat zuhur. Atau misalnya dia bangun tidur, tahu-tahu dia niat sholat zuhur. Padahal dia udah sholat zuhur. Waktu asar, berarti salah niatnya. Tapi kalau ini waktu asar, kemudian dia mau sholat asar, ya itu udah niat sebenarnya. Ya, sudah niat. Meskipun memang dihadirkan ketika mengangkat takbir, ya kalau dalam fikih Syafi'i. Ya, makanya kalau dalam fikih Hambali itu niat bukan rukun. Niat itu syarat. Ya, jadi semua harus dihadirkan. Syarat itu apa bagi maksudnya? Jadi nggak harus waktu sholat, dia bangun tidur, dia berwudu, lalu dia berangkat ke masjid, sholat zuhur, itu udah niat. Gitu. Itu dianggap nih. Jadi niat itu sesuatu yang sebenarnya mudah ya. Tapi jangan juga terlalu dimudah-mudahkan. Jangan dimudah-mudahkan. Jadi orang ke masjid, ngapain ke masjid? Kalau ditanya dia jawab mau itikaf, ya udah niat itu berarti. Kalau dia tahu bahwa dia mau itikaf, dia niat. Dia tahu besok Ramadan dia mau puasa, itu sudah niat. Cuma memang ada sebagian ulama yang menuntut atau menyatakan lebih baik kalau dilafazkan. Lebih baik kalau dilafazkan. Dalam fikih Syafi'i memang sunnahnya dilafazkan, diutarakan. Nawaitu shaumawadin, nawaitul i'tikaf dan seterusnya. Tapi itu sebagian pendapat memang, sebagian lain mengatakan tidak perlu, ya, tidak perlu dilafazkan. Itu masalah khilafiyah lah. Kita nggak ingin berkeras-keras soal itu. Jadi kalau seseorang ingin ke masjid, seandainya dia ditanya ngapain ente mau ke masjid, mau nongkrong doang, berarti nggak itikaf. Berarti nggak itikaf. Ngapain ke masjid? Mau ngecat masjid, ya. Tidak itikaf. Ngapain ke masjid? Saya mau ibadah. Ini kan asal awakhir. Berarti itu niat. Itu sudah walau tidak diucapkan. Tidak diucapkan. Wallahu a'lam. Kemudian ada lagi pertanyaan, Ustaz. Apakah ada perbedaan pahala ibadah di siang hari dan di malam hari di 10 malam terakhir? Wallahu a'lam, kalau lihat hadisnya memang al-ashrul awakhir secara umumnya, baik malam atau siang. Ya. Tapi secara spesifik memang yang cukup ditekankan adalah malamnya. Ya, tadi ya, aqamalailahu. Rasulullah kalau pas 10 hari terakhir, ahyalailahu, dalam riwayat yang lain aqamalailahu, dia hidupkan malamnya. Setidaknya apakah ada perbedaan atau tidak, wallahu alam, saya tidak bisa memberikan jawaban pasti. Yang jelas di malam hari itu lebih ditekankan ibadahnya. Ya. Di siang hari ya tentu bagus saja ibadah, ya tambah terus. I'tikaf juga berarti malam dan siang kan, ya, malam dan siang. Jadi penekanan pada malam itu lebih besar. Meskipun bukan berarti kalau siang tidak berguna atau sia-sia, ya. Insya Allah tetap dengan fadilah-fadilah yang utama. Ya, wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan agak panjang nih, karena pakai ilustrasi nih, Ustaz, dari Pak Yudi. Assalamualaikum, Ustaz. Adakah kriteria atau standarisasi atau kondisi minimum seseorang boleh memiliki peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Apakah ada syarat seperti itu, Ustaz? Atau memang ini terbuka semuanya kan sebetulnya? Allah memberikan kesempatan kepada semua orang. Ya, kita lebih melihat ini sebagai kemurahan Allah saja. Ya, jadi kaidahnya sebenarnya apa yang Allah mudahkan, murahkan, jangan kita persulit. Maka memang jangan kemudian orang berpikir Lailatul Qadar ini hanya milik orang-orang tertentu, orang-orang khusus, orang-orang dengan tingkat tertentu. Tidak. Ya dia siapa saja mendapatkannya. Begitulah ya, kalau Islam itu sebenarnya sangat egaliter ya. Jadi jangan kemudian Islam itu hanya yang dapat kehormatan tertinggi segala macam adalah si fulan. Ya. Pada zaman Rasulullah mengatakan ada orang, kata Rasul depan para sahabat, ya, akan datang pada kalian rajulun min ahlil jannah, seorang dari ahli surga. Orang udah ngebayangin kan para sahabat, siapa ini yang dianggap Rasulullah. Tiba-tiba datang orang tua, ya tampilan sangat bersahaja, ya masuk ke masjid. Wah ternyata dia. Kok siapa dia? Sampai orang yang nggak disebutkan namanya itu. Ya. Kemudian datang besok lagi, Rasulullah bilang akan datang orang ahli surga. Ternyata orang itu lagi. Orang itu lagi. Ya. Ya. Artinya kesempatan-kesempatan menjadi ahli surga bisa oleh siapa saja, bahkan oleh orang yang dianggap awam sekalipun dan seterusnya. Ya, memang dia punya keistimewaan ya.
Nanti dikisahkan bagaimana dia hatinya bersih, tidak dengki kepada orang, dan seterusnya. Artinya, sesuatu yang Allah mudahkan sudah nggak ada indikasi bahwa Lailatul Qadar ini harus dengan orang dengan kriteria tertentu. Nah, tidak. Siapa yang menghidupkan malam-malam dengan baik, dengan iman, dengan penuh harap pahala, dapat dia insya Allah Lailatul Qadar. Begitu saja sudah. Kalaupun, oh dia kan orangnya nggak benar, bisa jadi dengan Lailatul Qadar akan menjadi sebab kebaikan. Akan menjadi sebab kebaikan. Jangan tutup pintu-pintu kebaikan. Wah, itu sih nggak layak Lailatul Qadar. Nah, apain Lailatul Qadar yang sehari-harinya misalnya ke sana kemari nggak karuan. Boleh jadi Lailatul Qadar itulah yang akan memberikan pintu taubat, pintu kebaikan baginya. Allah. Lanjut, Ustaz, ada pertanyaan lagi lewat chatting ini dari Uftiyanti ya, Bu Dokter. Ustaz, doa yang disunahkan saat malam Lailatul Qadar adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kenapa doa ini yang diajarkan oleh Rasulullah? Apa makna dibalik kata afwa? Ya, wallahualam memang banyak kajian-kajian tentang doa ini. Ya, kalau dari segi makna dasarnya adalah mohon ampunan kan. Ya Allah, Engkau memberikan ampunan, maka berilah kami ampunan. Kau suka memberikan ampunan, berilah kami ampunan. Ya, ini tentu menggambarkan betapa berharganya dan besarnya ya nilai ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nilai-nilai Ramadan ini dari puasa, taraweh, termasuk Lailatul Qadar, ya itu semuanya janjinya adalah ampunan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama ramadhana, siapa yang qiyam Ramadan, salat tarawih, janjinya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama Lailatul Qadar juga begitu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, ini kalaupun kita artikan, inilah agungnya dan besarnya ampunan Allah. Makanya Rasulullah katakan, rohima'an man adroka Ramadan falam yufar lahu. Orang rugi banget lah. Rugi banget kalau dia ketemu Ramadan nggak dapat ampunan. Ampunan udah disebar segitu banyaknya kok nggak dapat, gitu ya. Ibarat sekarang nih ya, mungkin orang bagi-bagi sembako banyak ribuan sembako, kok ente nggak dapat, kemana aja ente, begitu ya. Tinggal nyomot doang, kasarnya begitu ya. Kalau mau diumpamakan tentu lebih tinggi dari sembako, saya kira kan. Ya mestinya begitu, lebih tinggi dari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini sesuatu yang sangat mudah, sangat murah bagi kita untuk mendapatkannya. Tapi nilainya sangat besar. Ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu artinya apa? Kita disucikan diri kita. Kalau kita disucikan diri kita, ya maka Allah akan memberikan kita berbagai macam kebaikan. Ada juga yang mengartikan al-afu di sini lebih umum maknanya. Al-afu artinya semuanya, keselamatan. Nah, dari kata-kata al-afiyah, makanya sering dikaitkan al-afwa wal-afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah. Ya. Artinya apa? Keselamatan ya, secara umum, ya, baik keselamatan fisik kita, keselamatan keluarga kita, harta kita, dan seterusnya. Ada yang mengartikan hal itu artinya apa? Semua kebaikan, keselamatan. Karena Rasulullah juga berpesan, sallallahu al-afiyah. Mintalah banyak-banyak kepada Allah al-afiyah. Al-afiyah artinya keselamatan. Keselamatan apa saja, dunia dan akhirat, zahir atau batin. Ya, harta atau agama, semuanya. Kita minta kepada Allah keselamatan. Itu diantara penafsiran dan penjabaran tentang mana Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi ada yang mengartikan lebih luas, bukan sekedar ampunan, tapi semua kebaikan atau keselamatan. Ya, ada juga yang spesifik memang mengartikannya, dan ini yang umumnya diartikan ampunan. Ya, itu berarti memang ampunan Allah juga sangat besar nilainya. Yang kita cari ya diantaranya adalah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi, Ustaz, dari Syekh Rifki Suputra. Allah sengaja menyembunyikan kapan pastinya Lailatul Qadar. Apakah tepat jika strateginya berburu Lailatul Qadar ini sejak awal Ramadan sehingga nggak bakalan kelewat itu Lailatul Qadar? Malah bagus sih, Ustaz. Ya benar, tepat ya. Bagus kalau dari awal Ramadan. Ngegasnya dari awal. Asal jangan kecapean di akhirnya. Takutnya ngegas dari awal, di akhir kecapean, dia bosen ya. Iya. Kalau ngegas dari awal dan terus gas bahkan lebih kenceng lagi di akhir, wah itu luar biasa. Nah itu bagus. Bahkan memang ada riwayat bahwa Lailatul Qadar mungkin turun di luar Asyurul Awakhir, mungkin saja. Ya, tapi yang paling kuat memang di Asyurul
awakhir. Jadi Ramadan, ya, kalau memang kita dari awal sudah betul-betul hidupkan semangat kita, itu luar biasa. Memang semestinya begitu. Ya, yang tadi diharapkan, yang tadi dikhawatirkan adalah di awal semangat, di akhirnya enggak, itu yang dikhawatirkan. Tapi kalau di awal semangat, di akhirnya semangat juga, atau bahkan lebih semangat, itu yang bagus. Jadi memang ya pakai trik sayembara. Kalau ada kupon hadiah itu, ya kalau pengen pasti dapat ya borong aja semuanya, gitu. Itu pasti dapat. Tinggal kita jaga stamina kita. Nggak apa-apa, itu bagus kalau memang dari awal sudah punya azam seperti itu. Ya, sangat bagus. Ya, jadi ada perusahaan, dia setiap Ramadan itu ngasih hadiah untuk yang paling banyak tilawah gitu ya. Biasanya pemenangnya ada 2 orang tuh dari tahun ke tahun. Yang satu itu juara 1 itu sampai 16 kali khatam. Yang kedua itu 13 sampai 14 kali khatam dalam sebulan itu. Dia aja. Jadi saya tanya kuncinya apa? Menjelang 1 Ramadan, udah dia hindari tempat tidur, dia gelar karpet, dia di situ aja tuh selama Ramadan. Jadi nggak ketemu tempat tidur. Allah, luar biasa. Iya. Layak dicoba itu. Kemudian ada pertanyaan lagi. Ini sudah agak keluar dari tema kita, Ustaz. Boleh ya, Ustaz ya? Ya, salah. Yang pertama, saya ada pertanyaan tadi, Ustaz. Masalah syahid. Ya, karena wabah ta'un. Itu syahidnya syahid apa, bisa dijelaskan, Ustaz? Ya, syahid dengan mana derajat syahid? Itu yang para ulama bilang. Ya, dapat derajat syahid, dapat kedudukan syahid. Cuma memang perlakuannya tidak seperti orang syahid, mati syahid di medan perang. Ya, mati syahid di medan perang itu dapat perlakuan istimewa ya, tidak dimandikan, tidak dikafani, begitu ya, dikuburkan sebagaimana apa adanya. Ya, tapi kalau mereka tetap diperlakukan sebagaimana umumnya orang meninggal. Derajatnya di sisi Allah sama, ya, meskipun kita nggak tahu bagaimana tingkatan-tingkatannya, apakah di antara para syuhada ada tingkatannya, mestinya ada, karena Hamzah itu disebut Sayyidus Syuhada, pemimpinnya para orang yang mati syahid, ya. Derajatnya ada. Nah, itu perkara-perkara yang nggak bisa kita detailkan. Tapi bahwa mereka syuhada, iya. Bahkan ta'un ini secara khusus ada hadisnya. Dari hadis Bukhari, Rasulullah mengatakan at-ta'un syahadatu kulli muslim. Ta'un itu adalah jadi bukti bagi setiap muslim. Ya, kita lagi-lagi kita katakan yang Allah beri kemurahan nggak perlu kita persempit. Kita katakan syahid, ya sudah, Allah bilang syahid dengan makna yang kita kenal sebagaimana umumnya orang yang mati syahid. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi tadi sebelum diskusi ini dimulai, itu ada pertanyaan tentang BPJS, Ustaz. Bagaimana hukum BPJS? Gitu, apakah itu halal atau haram? Karena pernah ada statement MUI menyatakan tidak menyatakan haram, tetapi tidak sesuai syariat. Gitu. Tuh, gimana? Sekarang udah bukan berubah, udah sesuai syariat nggak? Udah selesai. Memang itu artikel 2015 sih saya baca. Kabarnya udah sesuai kadang-kadang. Baik, wallahu alam, dari segi praktek BPJS tampaknya masih nggak beda dengan asuransi secara umum ya. Asuransi secara umum yang di sana biasanya disebutkan ada semacam gamblingnya, ada semacam gorornya, di mana mungkin saja orang tidak mendapatkan apa-apa, sementara dia tiap bulan bayar, atau kebalikannya, orang baru bayar sedikit, dia karena menderita sakit besar, dia dapatnya banyak, itu yang di situ masalahnya, sederhananya kan BPJS. Asuransi secara umum. Meskipun wallahu alam BPJS-nya ada keringanan dalam arti ya pengelolanya negara, ya, kemudian juga ya tadi bisa dimasukkan dan diniatkan lah kalau boleh dikatakan demikian, diniatkan sebagai ta'awun, tolong menolong, bantu membantu ya. Kalaupun kita akhirnya mau nggak mau harus ikut BPJS, paling nggak mudah-mudahan untuk meringankannya bisa masuk dari bab tersebut ya, kita tolong menolong atau memudahkan perkara apabila kita menghadapi berbagai macam kesulitan, sehingga sejumlah ulama mengartikan ini bisa dilakukan dalam kondisi darurat, sebab masalah kesehatan masalah yang memang darurat juga. Kalau seseorang sedang mengalaminya sementara dia tidak memiliki apa-apa, ya berat juga ya, masuk dalam bab darurat. Artinya kalau tidak darurat mestinya tidak dipakai. Wallahu a'lam. Itu yang dapat saya pahami ya, yang dapat saya
dan sejauh ini memang untuk kebutuhan sehari-hari atau kesehatan yang sifatnya pribadi, dan ini tidak, saya secara pribadi nggak menggunakan BPJS. Ya, kalau seandainya itu untuk hal-hal yang masih mungkin kita bisa jangkau. Ya, di samping juga kondisi BPJS sendiri juga tidak, ya, antrian segala macam kadang-kadang sangat tidak ideal. Ya. Karena tidak ada, saya ingat bukan tetangga, ya, bibi dari istri itu dari muda dia jadi PNS karena dia guru, sekarang sudah pensiun dan mulai sering sakit-sakitan. Dan kemudian ya begitu dia berobat dengan BPJS, ya sama sekali sangat, ya kalau kan tidak manusiawi lah menunggu 3-4 jam. Akhirnya dia kalau berobat pakai biaya sendiri aja, ya kebetulan Allah berikan kecukupan. Ya, jadi itu fenomena ya BPJS. Tentu saja kita tidak mengatakan jangan BPJS, karena juga masyarakat pasti banyak yang sangat membutuhkan dan sangat terdesak dengan kondisi yang ada sekarang. Ya, kalau mungkin masih bisa dicari alternatif lain yang lebih lebih dekat, ya, pendekatan syar'inya itu bagus. Atau juga kalau nggak salah dulu ada semacam upaya untuk membuat panitia bagaimana agar BPJS yang ada atau kalau ada bank konvensional lalu ada bank syariah, BPJS juga mestinya ada upaya untuk bisa ke sana, begitu ya. Meskipun sampai sekarang belum ada kelihatan masalah tersebut. Ya, jadi secara umum bisalah itu dijadikan sebagai bab darurat. Ya, pertama juga bisa jadi berbagai macam pihak, ya, pegawai dan lain sebagainya tidak harus ikut BPJS, begitu ya. Di sisi lain masalah kesehatan adalah masalah-masalah yang sifatnya primer, yang kadang-kadang orang tidak mungkin bisa menghindar. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan kembali ke topik terkait dengan Lailatul Qadar. Terkait dari Ustadz Azim Nasution, terkait menghidupkan 10 malam terakhir, adakah waktu di malam hari yang lebih diutamakan untuk memperbanyak ibadah? Adakah waktu-waktu khusus gitu, misalnya sepertiga malam atau gimana? Baik, kalaupun ada waktu khusus atau ada waktu yang mulia, ya memang sepertiga malam terakhir ya. Tapi Ramadan ini memang keistimewaannya semua malam, ya. Bahkan sholat tarawih itu sendiri sunnahnya adalah di awal malam, ya, di awal malam. Ya, jadi intinya selagi kita masih bisa gunakan malam-malam kita untuk ibadah, lakukanlah. Ya, kalaupun memang kita capek, letih, tidur beberapa saat, segerakan bangun, ya, niatkan, azamkan yang kuat, malam ini saya harus bangun, apakah jam 2, jam 3 untuk menambah ibadah saya, menambah ketaatan saya. Tapi bahwa dia melakukannya Ramadan atau tarawih setelah Isya, dan itu sudah merupakan kemuliaan. Ya. Wallahu alam, tidak ada setahu saya spesifik, ya, bagian-bagian malam mana saja yang lebih diutamakan untuk kita manfaatkan di bulan Ramadan atau di Ashrul Awakhir. Kalaupun ada kaidah umum bahwa sepertiga malam terakhir adalah waktu yang terbaik untuk misalnya qiyamul lail, tahajud, atau juga beristighfar, ya, itu memang ada pandangan atau kedudukan secara umum. Tapi untuk Ramadan secara keseluruhan, waktu malam mana saja selagi kita gunakan untuk kebaikan dan ketaatan, insya Allah itu menjadi waktu yang mulia. Ada satu pertanyaan penting, ini suara hati kaum wanita. Ketika wanita itu mendapatkan tamu bulanan, itu gimana caranya biar bisa tetap dapat Lailatul Qadar? Baik, Lailatul Qadar itu tidak turun kepada sebagian orang, tidak pada sebagian yang lain, tidak sebagian, misalnya Lailatul Qadar hanya buat yang itikaf saja, nggak itikaf kalau dapat Lailatul Qadar, tidak. Ya. Lailatul Qadar turun pada siapa saja, baik di masjid atau tidak di masjid. Ya. Tapi tentu grade-nya bisa berbeda-beda. Ya. Dia datang Lailatul Qadar saat dia maksimal full dengan ibadahnya, atau yang satu saat tidur, atau saat dia ibadah tidak dengan ibadah yang full, misalnya, tentu akan berbeda. Adapun wanita haid yang terhalang, ya ini kembali kepada kaidah tadi, niatnya, azamnya, itu yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau tadi disebutkan siapa yang sakit, siapa yang safar, maka sebenarnya itu gambaran saja siapa yang terhalang karena uzur. Ya, siapa yang terhalang karena uzur. Selagi dia memang punya azam yang kuat, punya keinginan yang kuat untuk mengisi Lailatul Qadar atau mengisi Ashrul Awakhir, niat itu sudah mengantarkannya. Niyatul mu'min khairum min amali, kata Rasulullah. Niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya. Makanya para ulama mengatakan ta'allamun niyah, belajarlah niat. Ya. Fa innahu ablagu minal amal, karena niat itu lebih
lebih kuat dari amal kadang. Sebab ada orang niat tanpa beramal dapat pahala. Tapi orang beramal tanpa niat, nggak mungkin ada pahala. Maka penting selalu hadirkan niat untuk berbuat kebaikan. Azam untuk berbuat kebaikan. Ya. Nah, tentu saja azam itu niat yang benar biasanya juga akan terimplementasi dalam bentuk-bentuk yang real, yang paling mungkin. Artinya, dia masih bisa beribadah. Wanita yang haid masih bisa beribadah. Berzikir kan bisa. Banyak sekali baca istighfar kan selesai. Ya, lebih gampang. Makanya saya anjurkan kemarin dalam pertemuan dan keluarga juga, pegang aja tasbih. Orang kalau pegang tasbih itu biasanya terdorong. Ya, jangan kemudian nanti terjebak pada perdebatan tasbih bidah apa enggak begitu ya. Insya Allah tidak ya, selagi kita memang tidak mengatakan dengan tasbih ini fadilahnya jadi berlipat-lipat, nah itu baru bid'ahnya. Ya, tapi kalau kita tasbih itu membantu saya, orang kalau pegang tasbih biasanya terdorong lah ya, untuk ini. Artinya agar dia teringat bahwa saya harus banyak berzikir karena saya terhalang, banyak berzikir, banyak berdoa, ya. Bersilaturahim, ya kita karena keluarga kita taraweh, kita ngapain? Ya, mungkin kita bisa chatting, ya mudah-mudahan di sana gak lagi halangan juga, atau lagi misalnya siang waktunya berubah atau apa, bisa kita tanya keluarga, itu kan silaturahim sebenarnya. Ya, tanya keluarga apa kabarnya, bagaimana kondisinya, saling mendoakan, ya banyak sekali saya yakin, belum lagi sodakohnya, kita bisa bersodakoh, kita bisa misalnya makan, masak berlebih, kita berikan tetangga, kita berikan kerabat, kita berikan orang tua, itu luar biasa, banyak sekali. Ya, ibu-ibu juga maaf ya, dengan masaknya, menyiapkan buka, menyiapkan sahur, itu saya lihat sebuah ibadah yang memang sering tidak dianggap ibadah, tapi saya yakin itu ibadah yang besar. Ya, kalau merujuk kepada hadis Rasulullah, man jahaza ghazian faqad ghaza, yang memberikan perlengkapan perang kepada pejuang, maka dia sama, sungguh dia telah berperang, kata Rasulullah. Man khallafa ghazian faqad ghaza. Siapa yang memberi nafkah kepada keluarga yang ditinggalkan oleh seorang mujahid yang berjuang di jalan Allah, ya, dia nggak berperang, tapi dia kasih keluarga nih, biar mujahid itu berperang fokus, gitu ya. Keluarganya dia yang nafkah. Itu kata Rasulullah, faqad ghaza. Dia sungguh telah berperang. Kalau pakai kaidah itu, maka semua bisa kita relevansikan. Ya, kita nggak puasa, tapi kita menyiapkan makan buat orang puasa, menyiapkan sahur, maka insya Allah kita mendapatkan bagian-bagian itu. Ya. Jadi inti yang penting, paling penting memang azamnya. Allah tidak akan menyia-nyiakan ya orang-orang yang memang sudah memiliki niat kebaikan. Satu lagi terkait dengan itikaf, Ustaz, pertanyaannya. Ini apakah perlu kita membuat semacam urutan apa ya, prioritas ibadah, misalnya sholat dulu, baca Quran yang kedua, atau itu gimana? Perlu nggak seperti itu? Ya, wallahu alam itu masing-masing orang ya. Ada orang yang biasanya rapi, telaten, atau bikin apa namanya rilis, bikin list-list dan lain sebagainya. Ada orang yang otak kiri biasanya udahlah sambil jalan ya, sambil apa namanya sesuai intuisinya, dan yang penting dia tahu gambarannya lah ya, tahu gambarnya secara umum ya. Atau dia ikut aja, sholat capek baca Quran capek udah zikir capek mungkin tidur istirahat dan seterusnya. Nanti begitu lagi ya, saya kira masing-masing itu bisa diserahkan dan tidak perlu apa namanya diseragamkan. Ya, tidak perlu diseragamkan. Masing-masing orang yang mungkin enak buat dia. Ya, ada orang yang mungkin bisa tahan baca Quran sejam, 2 jam. Ada yang setengah jam udah ngantuk, dia istirahat nggak apa-apa. Ya, nanti dia bangun lagi dan seterusnya. Saya terus terang juga kalau baca setengah jam itu udah biasa ngantuk. Ya, tidur sebentar, semenit 2 menit biasa segar lagi gitu kan. Nah itu hal-hal itu masing-masing bisa diserahkan pada orang. Yang penting gambaran umumnya sudah tertangkap apa yang selayaknya untuk dia lakukan. Wallah. Sekarang beranjak ke Idul Fitri, Ustaz. Ada 2 pertanyaan Idul Fitri. Yang pertama ini tentang Idul Fitri di masa pandemi ini nanti, kalau seandainya PSBB belum diangkat, kita masih berlaku PSBB, apakah kita sholat Idul Fitri di rumah atau tidak sholat? Karena saya baca tuh ada teman di Facebook statusnya, sholat Idul Fitri di rumah itu bid'ah, gitu. Gitu. Nah, terus yang kedua ada pertanyaan, sholat Id itu batas waktunya dari kapan sampai kapan? Baik,
Ya memang tentu saja nggak akan lepas ya, karena dia banyak masalah baru, ada masalah istihadnya dan lain sebagainya. Ya bagi kita yang awam ya, kita merujuklah ke ada referensi-referensi kita, ulama-ulama kita, atau yang ada, atau yang secara umum Majelis Ulama Indonesia sudah cukup bagus untuk hal-hal yang sifatnya masif ya, hal-hal yang sifatnya apa namanya kepentingan dan kemaslahatan masyarakat secara umum, bagusnya kita memang merujuk pandangan-pandangan yang punya otoritas ya, otoritatif gitu ya. Itu lebih baik seperti penentuan awal dan akhir Ramadan, bagaimana kita lihat pandangan otoritatifnya ya. Termasuk sholat id ya masalah umum kan, nggak bisa orang udah nggak, kalau menurut saya harus di masjid ya. Kita laksanakan masjid, corona insya Allah nggak datang begitu. Nah, itu kan pandangan pribadi. Bisa saja kalau dia punya landasan dan argumentasi yang kuat. Cuma ini kan masalah umum, masalah publik. Ya. Lebih bagus memang orang-orang atau pihak-pihak yang berpandangan yang punya ya otoritas publik yang kompeten lah, boleh kita bilang begitu. Misalnya apakah Majelis Ulama atau juga ulama yang memang cukup bisa dipegang ya. Fatwanya secara publik gitu ya. Baik, tentu tidak akan bebas dari masalah khilafiyah. Kalaupun ada yang berpendapat sholat id di rumah itu tidak sah, ya mungkin dia punya alasan. Ya. Tapi bahwa sholat secara umum, ya, ya, yang mewajibkan sholat berjamaah itu hanya sholat Jumat. Ya, jadi masalah jamaah atau tidaknya. Tapi masalah tempatnya secara umum tidak ada batasan. Memang anjurannya di masjid atau kalau sholat id di lapangan. Tapi itu bukan pembatasan. Ya, sholat bisa dilakukan di masjid. Sholat Jumat nggak di masjid bisa jadi. Ya, mungkin di basement, mungkin di kantor, dan seterusnya sepanjang syarat-syarat lainnya terpenuh. Begitu ya, terpenuhi. Ya, jadi sejauh ini tidak ada batasan misalnya syarat, kalau kita baca kitab fikih ya, syarat sahnya sholat harus dilakukan di masjid itu tidak ada. Atau syarat sahnya sholat harus berjamaah. Yang ada kayak gitu cuma sholat Jumat saja. Di beberapa kitab fikih, kalau kita cek harus berjamaah, meskipun nanti perbedaannya berapa minimalnya. Itu ada perbedaannya. Tapi sholat yang lain nggak ada syarat berjamaah. Baca saja kitab fikih. Yang mau kabar ya, nggak ada syaratnya harus berjamaah, tidak ada. Selain sholat Jumat. Maka pemahamannya apa? Kalau dilakukan sendiri, kalau dilakukan di luar masjid atau di rumah, ya sah. Boleh. Ya, sholat id itu, jangankan masa pandemi, di luar pandemi pun, sebenarnya kalau orang ngaji-ngaji kitab ya di pesantren, kita sudah diajarkan, saya waktu di pesantren diajarkan, sholat itu boleh di rumah, boleh sendiri. Boleh di rumah, boleh sendiri. Makanya orang kalau baca kitab, ya, itu kadang-kadang malah bisa punya banyak alasan, untuk malas tuh punya banyak alasan. Dia bisa punya banyak dalil. Ya, ente kenapa nggak sholat id di lapangan? Kalau sholat di rumah aja boleh, kenapa di lapangan? Gitu. Kalau pakai boleh-bolehannya, gitu. Kalau pakai boleh-bolehannya. Jadi sejauh ini pandangan yang kuat dan dapat dijadikan pegangan adalah ya sholat id bisa dilakukan di rumah, berjamaah atau sendiri sekalipun bisa. Ya, semua sholat-sholat, bahkan sholat berjamaah yang sedemikian ketat kita diperintahkan berjamaah sampai para ulama, sebagian ulama mengatakan wajib. Ya, sebagian mengatakan sunnah yang sangat ditekankan, tetap saja kalau dia sholat sendiri tetap dikatakan sah. Tidak dikatakan jadi sholat jamaah, sholat fardu ya. Sholat fardu yang sedemikian begitu rupa Rasulullah menekankan berjamaah. Sampai orang buta ya, bilang saya nggak ada yang nuntun. Kata Rasulullah, kamu dengar azan, dengar, ikut sholat jamaah. Begitu penekanannya sangat kuat sekali. Itu pun kalau dilakukan sendiri tetap dianggap sah. Hanya perbedaannya sebagian mengatakan ya tidak sunnah atau bahkan juga mengatakan berdosa dan seterusnya. Tapi saya sah. Kalau mau masalah sah atau tidak. Jadi kesimpulannya adalah sholat id di rumah ya sah. Ya, dan itu pendapat yang umum ya. Baik Majelis Ulama yang kita lihat fatwanya sudah mulai banyak beredar, beberapa ulama-ulama yang muktabar mengatakan demikian. Ya, jadi ya kalau kita awam lebih baik kita ikut yang boleh bilang yang mayoritas atau yang punya otoritas. Kalaupun kita ikut pandangan tertentu juga ya seorang bebas untuk melihat. Yang penting tinjauannya tidak semata-mata syahwat.
tapi memang ingin melaksanakan syariat Allah. Berikutnya saat itu sholat id itu batas waktunya kapan? Karena kita tuh sering menentukannya jam, pakai jam 7 gitu. Atau 6.30. Ya, nggak ada. Sebenarnya mulainya sejak matahari terbit ya, sepenggalan itu sudah. Jadi waktu syuruk itu sudah. Waktu syuruk maksudnya waktu sejak matahari terbit ya plus lah katakan 10-15 menit itu sudah. Jadi kalau sekarang waktu syuruknya mungkin sekitar jam berapa ya? Jam 6 ya. Jam 6 misalnya. Maka sebenarnya jam 6:15 sudah boleh. Sudah boleh. Jadi kalaupun nanti ada, kalau di sini kita sholat jam 7 ya nggak apa-apa. Itu masing-masing kesepakatan aja. Kalau sholat Idul Fitri memang dianjurkan agak siangan dikit. Ya, kalau sholat Idul Adha dianjurkan lebih segera. Gitu saja. Adapun batas jamnya itu nanti dilihat udah matahari udah terbit belum. Ya, kalau di Masjidil Haram itu pagi-pagi. Ya, biasanya orang habis sholat subuh itu nggak pulang lagi, karena kalau pulang lagi dia balik lagi udah nggak dapat tempat. Ya maka dilaksanakan pun segera biasanya. Jadi dari habis subuh udah mulai takbiran. Kira-kira syuruk masuk, matahari terbit, nggak lama kemudian sholat. Ya jadi waktunya dari situ. Akhirnya wallahu alam ya, apakah masuk waktu zuhur? Tapi biasanya disebutnya waktu duha. Waktu duha sudah sampai waktu zuhur juga. Tapi umumnya waktu pagi-pagi ya. Pagi-pagi. Jadi kalau awalnya dari situ. Wallah. Ya, ini pertanyaan terakhir Ustaz, karena waktu sudah menjelang pukul 3 ya, 3 kurang seperempat. Kalau tadi pertanyaan dari Ustaz Iko nih, lulusan Jepang, ini juga ada pertanyaan dari lulusan Jepang juga, dari Ustaz Sigit. Ini nggak ada hubungannya dengan itikaf, nggak ada hubungan dengan Ramadan. Ini pertanyaan tentang superhero nih Ustaz. Kisah Nabi Sam'un yang dikenal dengan Samson. Gitu ya, yang sering dikutip dari Mukasyafatul Qulub Al-Ghazali. Nah, ini kualitas hadisnya seperti apa? Itu apakah sekedar Israiliyat saja atau kita gimana menyikapinya? Allah alam ya, saya pribadi nggak mendalami itu. Memang ada beberapa nabi yang kalau bahkan di kitab Qasasul Anbiya Ibnu Katsir pun juga ada beberapa nabi yang kita nggak terlalu familiar ya, tapi memang disebutkan dalam atau disebut sebagai nabi ya, seperti Nabi Daniel ya, itu ternyata ada ya, disebutkan dalam Qasasul Anbiya. Ala kulli hal ya, tapi di Al-Qur'an memang tidak ada nama-nama itu ya. Yang paling tidak yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu juga kita imani secara definitif. Yang tidak ya itu bisa kita lihat rujukan-rujukan dan referensinya. Ya kalau kaitan dengan Israiliyat itu yang gampang adalah kaidah umumnya bahasanya itu kalau Rasulullah bilang apa istilahnya, hadits wala haraj. Maksudnya kalau di sana mengandung nilai-nilai kebaikan dan tidak ada permasalahan yang mendasar dalam aspek syariat, begitu ya, bahkan disampaikan, diceritakan, dikisahkan untuk mengambil ibrah dan pelajaran, bagus-bagus saja. Ya, hadits wala haraj. Memang itu kalau umumnya masalah cerita. Tapi kalau masalah tafsir memang nanti akan ada kaidah-kaidahnya. Sebab dalam tafsir banyak juga yang disebut dengan kisah-kisah Israiliyat ya dalam tafsir itu. Ya, tapi kaidah umumnya adalah hadits wala haraj selagi di sana ada pelajaran-pelajaran baik, ya, kisah-kisah baik yang dapat kita ambil ibrahnya, silahkan. Tapi kalau sudah ada hal-hal yang sekiranya misalnya, ini kalau kita pahami ini dapat mencederai nilai Islam, dapat mencederai kisah para nabi, ya itu tidak bisa. Ya, kalau misalnya Nabi Daud karena tertarik dengan istri prajuritnya, prajurit suruh perang, ya, biar dia bisa menikahinya, itu mengurangi kemuliaan seorang nabi. Itu kisah Israiliyat, nggak bisa kemudian kita jadikan sebagai patokan. Nabi Sulaiman katanya dikabarkan cincinnya pernah copot, lalu dia terlunta-lunta jadi orang miskin di sana sini. Itu Israiliyat dan itu mengurangi kemuliaan para nabi. Tapi kalau ada kisah yang bagus, yang bermakna, apalagi ternyata didukung oleh riwayat yang sahih. Kalau Rasulullah sering cerita kisah umat terdahulu kan, sering ngambil cerita kisah umat terdahulu. Di sahabat Nabi itu namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini orang Yahudi masuk Islam. Dan itu dari dia banyak sekali kisah-kisah Bani Israel.
Ya, sebab Bani Israel dulu juga sebenarnya nggak semuanya sesat, nggak semuanya dablek ya. Ada Bani Israel yang memang soleh beriman, ya, soleh dan beriman kepada para nabinya dan mereka beriman benar. Ya, jadi kalau ada kisah-kisah yang baik nggak apa-apa. Saya terus terang untuk terkait dengan masalah Samun atau Samson ini tidak mendalami secara definitif. Ya, ya. Mungkin perlu juga dicari referensi lain atau bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz lain yang cukup mendalami masalah. Allah. Baik, ini sudah. Mungkin catatan sedikit memang ke kitab Ihya Ulumuddin yang atau bukan Ihya Ulumuddin ya, Mukasyafatul Qulub ya. Itu mungkin enggak. Kalau Ihya Ulumuddin memang banyak disebutkan oleh para ulama, banyak riwayat-riwayat yang tidak kuat tanpa mengurangi penghormatan kita kepada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Wallah. Baik. Ini sudah jam 3:10, Ustaz. Saya pikir nggak ada pertanyaan lagi yang dari chat maupun yang bertanya langsung. Kita bisa akhiri. Kita sudah mendapatkan banyak sekali ilmu dari Ustadz Abdullah Khaidir, ya, baik makna dari Lailatul Qadar, bagaimana memperoleh Lailatul Qadar, kemudian kajian-kajian fikihnya juga tadi dijawab dengan lugas dan tuntas. Saya nggak tahu harus menyimpulkan apa, karena banyak banget itu bicaranya dari hulu sampai hilir itu. Tapi intinya gini, ada 3 hal yang diajarkan oleh Rasulullah di Lailatul Qadar ini. Yang pertama, kita harus berupaya untuk meninggalkan urusan-urusan dunia. Sebisa mungkin kita manage gitu. Pekerjaan-pekerjaan yang bisa ditunda sampai nanti Syawal, kita tunda dulu. Jangan sampai 10 malam terakhir ini atau 10 hari terakhir di Ramadan ini kita justru sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang tentu tidak akan ada habis-habisnya. Kemudian yang kedua, diupayakan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah, apapun bentuk. Tidak perlu juga membuat prioritas sholat lebih prioritas dari baca Quran, gitu ya. Karena kita kan nggak mungkin juga setiap saat sholat ada capeknya juga. Nggak mungkin juga kita setiap waktu baca Quran, karena perlu istirahat juga. Nah, ketika istirahat diganti dengan zikir, dengan yang lebih ringan, gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini yang sering kita lupa. Para bapak-bapak, ya, upayakan mulai membangunkan anggota keluarganya. Kalau kita mau ibadah di 10 malam terakhir, jangan ibadah sendirian. Istrinya juga dibangunin. Anak-anaknya juga mulai diajarin yang kecil-kecil gitu. Yang sudah besar, mungkin sih sudah punya kesadaran untuk bangun sendiri. Saya mau tanya, tapi nanti di luar forum aja. Kalau mancing anak untuk baca Quran atau untuk ibadah dengan hadiah, boleh nggak, Ustaz? Closing. Boleh, bagus. Mungkin bagus, nggak apa. Itu namanya. Bagus. Misalnya nanti kita kasih uang, kasih hadiah apa gitu. Yang penting buat anak-anak, bukan buat orang tua ya. Enggak. Orang tua itu namanya THR, Ustaz. Ya, saya kira itu. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Abdullah Khaidir. Banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil. Dan saya kira teman-teman semua sepakat dengan itu. Saya selaku moderator minta maaf juga kalau ada yang nggak jelas atau ada pertanyaan yang terlewatkan gitu. Saya kembalikan ke Ustadz Sigit. Saya minta maaf. Atau mungkin Ustadz doa penutup dulu, Ustadz. Baik, gimana? Penutup dulu, Ustadz. Pak Sigit dulu. Terus Pak Sigit marah. Doa, ya. Betul, Ustadz. Doa penutup. Gimana, Pak Sigit? Penutup dulu ya. Betul, Ustadz. Baik, saudara-saudara sekalian, mari kita tutup pertemuan kita dengan mohon kepada Allah kita tundukkan hati kita di asyur akhir ini, meskipun sudah lewat beberapa hari, namun harapan kita tidak putus ya, mendapatkan kebaikan-kebaikan Ramadan lewat amal ibadah yang dapat kita lakukan. Kita mohon semua ya keberkahan, keselamatan, ya, perlindungan juga yang tidak kalah pentingnya pada hari-hari terakhir ini atau hari-hari ini, baik buat kita, keluarga kita, kaum muslimin dan semua ya, masyarakat manusia. Ya, kita mohon juga penyakit ini diangkat dari muka bumi secara keseluruhan sehingga kita dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa tammim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma waffiqna lailatul qadr. Allahumma waffiqna bi lailatul qadr wa waffiqna bi ibadatika wa ta'atika fi. Allahumma khtim a'malana bis salihah. Allahumma khtim a'malana bis salihah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatidatina wa liman lahu haqqun alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma irfa' 'anna al-bala wal waba wal ghala wal riba waz zina waz zalazil wal mihan wa su'il fitan ma dhahar minha wa ma batan. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur 'auratina wa amin rawatina. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judami wa sayyi'il asqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma farrij hammal mahmumin wa naffis karbal makrubin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arzuqna dzurriyyatan shalihah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Abdul Khaidir dan kepada teman-teman semua nih yang dari awal sampai akhir ini tetap setia yang mendengarkan tausiah dari Ustaz. Saya kembalikan ke Ustaz Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairan Ustaz Haidir pencerahannya. Ini informasi saja yang hadir bukan hanya dari Indonesia, ada yang dari Jepang, dari Kanada, dari Amerika tadi. Sempat mudah-mudahan ini manfaatnya luar biasa banyak. Dan seperti biasa gayanya sangat lugas itu. Biasa hidup di sana soalnya satu. Hidup di sana ya. Sangat mudah dipahami. Baik, silakan ada pengumuman nggak dari pengurus atau mau foto dulu atau enggak? Saya pamit ya. Ya, foto dulu, Ustaz. Ustaz foto dulu. Foto dulu, Ustaz. Fotonya